Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidil insi wal jinni ajma'in, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna ilmal yaqin. Allahumma ya fattahu ya alim ya razzaq ya karim, iftah lana qulubana futuhal arifin waftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia serta nikmatnya kita hadir di majelis ta'lim ini di Masjid Nurul Falah melaksanakan kewajiban kita talabul ilmi. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari keempat dari bulan Dzulhijjah, 31 Mei. Pertemuan yang ke-100 Pak ini ya. Genap 100 dari 2020 akhir ya, November 2020 sampai sekarang. Sudah 100. Kalau dibikin buku ini udah bunga rampai Pak. Bunga rampai fikih tematik kalau dibikin buku nih ya. Ya, 6 hari lagi insya Allah menuju hari raya Idul Adha yang kemarin sudah ditetapkan tanggal 1-nya adalah hari Rabu ya. Jadi Idul Adhanya insya Allah hari Jumat. Ramadannya 262 hari lagi. Idul Fitrinya 292 hari lagi. Pada hari ini kita akan bahas mengenai ketentuan penyembelihan hewan. Ya. Tentu saja ini dulu pernah kalau masalah mendekati kurban kita sudah bahas kurban, sudah pernah Pak. Ya. Kemudian mengenai pendistribusian daging kurban juga sudah pernah. Nah, pada kali ini kita akan bahas ketentuan penyembelihan hewan. Walaupun mungkin untuk menyembelih hewan tidak semua kita bisa. Tapi setidaknya ini jadi wawasan agar kita bisa maklum, bisa mengerti dan bisa paling tidak mengawasi gitu ya dalam proses penyembelihan hewan itu seperti apa dan bagaimana. Hukum dan dalil penyembelihan hewan, tata cara dari penyembelihan hewan, syarat. Ada beberapa perkara yang wajib dalam penyembelihan hewan, perkara sunnah dan makruh. Lalu hukum penyembelihan hewan dengan stunning, tulisannya stunning ya. Nah, itu gimana itu dengan stunning tuh ya, penyembelihan hewan itu. Kesimpulan dan saran. Referensi beberapa kitab fikih. Hukum dan dalil penyembelihan hewan. Penyembelihan dalam bahasa Arab disebut az-zibh, pakai zal, az-zibhu atau az-zabhu, yang berarti memotong dari bagian leher sehingga hilang nyawa, itu menyembelih.
Kalau dari bagian leher depan itu namanya menyembelih, az-zibahu. Kalau dari belakang itu memenggal. Ya. Jadi spesifik az-zibahu itu adalah menyembelih. Secara istilah syariat, penyembelihan berarti menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan alat dan mengikuti aturan syariat Islam yang berlaku. Berarti yang namanya penyembelihan itu hanya berlaku bagi hewan halal saja, Pak. Tidak berlaku bagi hewan haram. Ya, karena hewan haram sekalipun disembelih tetap saja dia hukumnya haram. Ya. Begitu. Seperti anjing disembelih tetap saja haram. Kucing disembelih tetap saja haram dimakan. Ya. Tapi kalau hewan halal, nah itu dengan disembelih itu memang cara untuk mengkonsumsi hewan tersebut. Penyembelihan berbeda dengan mematikan binatang dengan cara lain, misalnya memukulnya, menyabetnya dengan senjata tajam, menembaknya, membakarnya, menyiramnya dengan air panas yang tidak sesuai ajaran Islam. Itu tidak menyembelih, itu namanya menyiksa. Meskipun akhirnya mati misalnya hewan itu tidak menyembelih. Hukum menyembelih hewan sebelum dikonsumsi adalah wajib. Hewan halal tidak boleh dikonsumsi kecuali dengan cara disembelih. Nggak ada cara lain kecuali sembelih hewan itu. Maka menjadi haram semua hewan darat yang halal jika dikonsumsi tanpa proses penyembelihan sebelumnya. Hewan darat yang halal, sapi, kambing, itu halal. Tapi bisa jadi haram kalau nantinya dia dilakukan pembunuhan terhadap hewan itu dengan cara-cara selain menyembelih. Hewan yang mati tidak dengan proses penyembelihan dihukumi haram dikonsumsi karena termasuk ke dalam kategori maitah. Maitah itu adalah bangkai yang diharamkan di dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah ayat 3. Seluruh hewan bangkai hukumnya haram kecuali bangkai belalang dan ikan yang halal meski tanpa disembelih. Artinya belalang dan ikan itu tetap halal, Pak, sekalipun tidak disembelih. Karena ikan itu atau binatang air asalkan hidupnya satu ya, di air tok, tidak dua alam, halal sekalipun tidak disembelih. Bisa kebayang bagaimana cara menyembelih ikan teri 1 kilo, Pak? Kan Bapak nggak mungkin ya. Makanya kalau ikan teri biarin aja mati sendiri. Ikan emas, ikan gurame, ikan laut lainnya mati sendiri aja. Itu juga jadi halal tetap. Ya, belalang juga begitu. Kecuali kalau dua alam ya. Kalau dua alam itu jelas haram. Apalagi dia mempunyai taring, mempunyai kuku seperti buaya, itu haram. Bukan cuma karena punya taringnya saja, tapi dua alam. Tapi buaya itu meskipun haram, tapi dia simbol kesetiaan, Pak, buaya itu. Karena orang Betawi kalau mau nikah pakai roti buaya simbol. Dengan catatan buayanya masih di air. Kalau sudah di darat itu beda lagi nanti. Dalilnya ini, Pak, ada surah Al-Maidah ayat 3. Yaitu di sini tentu kita sudah maklum ayat ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Di awal ayat ini Allah bilang diharamkan atas kamu mengkonsumsi bangkai, darah, daging babi. Nanti bagian tentang makanan minuman halal haram ada lagi nanti, kesempatan-kesempatan lain nanti ya. Kemudian wa ma uhilla li ghairillahi bi, semua hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Tidak disebut nama Allah, artinya disebut dengan nama yang lain. Misalnya bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismil uzza misalnya, dengan nama Tuhan-Tuhan lain.
Wal munkhaniqatu, hewan yang tercekik. Wal mauqudhatu, hewan yang dipukul. Wal mutaraddiyatu, hewan yang jatuh. Wal natihatu, hewan yang ditanduk. Wa ma akalas sabu, hewan yang diterkam binatang buas. Illa ma zakkaitum, dan kecuali yang sempat kamu sembelih. Wa ma dzubiha 'alan nusuk, semua hewan yang dipersembelih untuk berhala. Nah, itu hewan-hewan yang haram. Al-Maidah ayat 3 ini patokannya nih Pak, ya. Al-Maidah ayat 3. Karena di ujung ayat ini ada kalimat yang sangat populer, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama Islam untuk kalian, ya. Dan aku sempurnakan nikmatku, aku ridhoi Islam sebagai agama. Ini kalimat yang tegas dan jelas buat kita, nggak ada tawar-menawar. Tapi meskipun begitu Allah masih kasih kesempatan bagi yang darurat, famanitturra fi mahmasatin ghairu mutajanifil li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, nggak apa-apa. Allah Maha Ghafurur Rahim. Ya, karena lapar di tengah hutan, nggak ada makanan lain selain bangkai, tidak apa-apa untuk sekedar mengganjal. Sekali lagi nanti masalah makanan minuman halal haram ada kajian tersendiri nanti Pak. Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan kepada mereka. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Shaddad bin Aus radhiyallahu an, kata Nabi, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sungguhnya Allah telah menetapkan berbuat baik atas segala sesuatu. Fa idza qataltum, apabila kamu membunuh, fa ahsinul qitlah, perbaguslah cara membunuhnya. Kalau kamu menyembelih, perbaguslah menyembelihnya. Nah, fa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha, menyembelih juga sama, perbagus sembelihnya. Wal yuhidda ahadukum syafratah, tajamkan pisaunya. Wal yurih dhabihatah, buatlah senang hewan yang disembelih. Ini perintahnya jelas Pak, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ketika proses penyembelihan itu pastikan hewannya tidak stres, hewannya dibikin tenang, pisaunya dibikin tajam supaya bisa sekali gesek langsung hilang nyawanya, ya. Ini cara kita berbuat ihsan dalam proses penyembelihan. Perintahnya sudah tegas dan jelas. Tata cara penyembelihan hewan. Pertama, siapkan lubang penampungan darah, gali dulu di tanah Pak, ya. Mungkin disesuaikan sajalah posisinya berapa senti, ya. Mungkin semakin dalam semakin bagus untuk supaya darahnya itu diserap. Dan tidak perlu ditampung pakai baskom, kecuali kalau memang nggak di tanah semen, ya, di semen gitu, di tempat semen, karena nggak bisa digali, adanya semen doang, bolehlah. Tapi dibuang. Ini mas setelah ditampung baskom, didinginkan, dibikin marus. Tidak sedikit yang begitu Pak, dibikin marus, kan haram itu jelas. Siapkan peralatan penyembelihan, pisau segala macam. Dibuat nyaman, tidak menyakiti, relaksasi saat prosesi merobohkan hewan sembelihan itu. Ada prosesnya, ada tekniknya Pak, ya. Jangan langsung hewan seperti sapi itu ditarik kanan, tarik kiri, itu sapi, ya, dikerubutin sama 15 orang bapak-bapak. Tali sini, tali situ, tarik, gedebuk. Udah gedebuk, ngapas kena lubang itunya Pak, lubang penyembelihannya, ditarik, diseret Pak, seret, ya Allah, nyiksa itu. Itu nggak nyaman. Siap-siap aja. Apa yang terjadi? Dagingnya kurang berkualitas. Ada istilah daging bau di situ Pak, ya. Hewan sembelihan dihadapkan ke arah kiblat, lambung rusuk kiri berada di bawah. Leher hewan sembelihan diletakkan persis di atas lubang penampungan darah. Pastikan proses penyembelihan berjalan sempurna. Terpotong bagian intinya 2 urat nadi dan kerongkong jalur napas dan jalur makan. Jika hewan terjatuh,
namun belum mati, maka diperbolehkan menyembelih di bagian manapun hingga mati karena luka tersebut bukan karena sebab lain. Jadi bisa disembelih ya, atau dimanapun bagiannya kalau memang terjatuh tapi masih hidup. Nah, tapi tentu saja sebisa mungkin di bagian lehernya ya. Dia masih ada ngos-ngosan tapi sempat terjatuh, cepat-cepat sembelih supaya dia mati. Tapi kalau sudah mati, udah bangke berarti. Kalau sudah mati ini udah bangke dia, udah nggak bisa ya. Syarat penyembelihan hewan. Syarat penyembelihnya nih, pertama, beragama Islam atau ahlul kitab. Muslim, harus muslim. Boleh selain muslim, tapi harus ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Orang yang masih memegang kitab Taurat dan Injil yang asli. Kira-kira masih ada gak zaman sekarang? Taurat dan Injil yang asli, kalau ada itu ya. Wallahu alam, apakah di belahan bumi mana, mungkin di tanah Palestina masih ada itu, mungkin ya, mungkin Nasrani yang asli, tapi ya udah jarang, udah nggak banyak yang sudah berubah. Tapi kalau ada Pak, dia benar ini Taurat asli, Injil asli, boleh dia, sembelihannya halal buat kita. Sembelihannya halal buat kita. Menyebut asma Allah saat penyembelihan, bismillah minimal, lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Namun kalau pas narik lehernya, bismillahi Allahu akbar. Berakal sehat. Kalau dia sakit jiwa, menyembelih hewan tidak sah sembelihannya Pak. Bisa jadi dia menyembelih karena gila ya. Dia karena gila bawa-bawa pisau kemana-mana, ketemu embek, pencit langsung, embek narik dijual lagi, embeknya buat dijual buat kurban, pencit langsung, nggak sah. Mumayyiz, bisa membedakan mana baik mana buruk, sekalipun belum balik Pak, tapi sudah mumayyiz. Misalnya anak 8 tahun udah ngerti bapaknya kebetulan jagal, dia udah sering ngeliatin bapaknya, dia ngerti, bisa sah Pak sembelihan anak 8 tahun itu. Yang penting sudah bisa membedakan mana baik mana buruk ya. Terus syarat alat sembelih, tajam, pastikan tajam agar tidak menyakiti, tidak tumpul dan tidak runcing, terbuat dari besi, baja dan sejenisnya. Yang bagus itu katanya bajak suriah, walaupun sebenarnya bajak Banten juga bagus ya, bajak Cilegon tuh ya. Steel yang ada di Cilegon itu bagus itu juga. Bukan dari bahan gigi, tulang atau kuku. Itu mah seperti zaman primitif ya. Seperti zaman primitif. Jadi harus pakai pisau yang tajam, yang diasahnya juga tidak dengan gurinda itu Pak, dengan alat asah yang kasar. Kalau itu mah buat sekedar untuk membuat kasar saja, tapi harus pakai alat asah yang batu itu. Batu yang warna abu-abu tuh Pak, dengan manual, set satu arah. Jadi kalau ngasah jangan set, nggak boleh, tapi harus satu arah, set, supaya tajamnya itu dapat. Dan cara menguji pisau yang tajam itu pakai kertas. Bapak ambil kertas, pisaunya itu kalau sudah diasah, tinggal dilewatin gini doang Pak di kertas itu, set, kayak silet. Kalau masih mentok, set ya mentok, itu belum tajam berarti. Kalau Bapak pakai pisau, pakai kertas tadi, begini doang, set, nggak pakai ditebas, pelan-pelan aja, set, tajam Pak. Nah itu yang dipakai buat nyembelih, supaya tidak menyakiti. Jangan pakai bahan dari tulang, dari kuku, ya. Yang terbagus itu, yang beberapa yang saya dapati itu ada namanya seperti golok Cibatu. Golok Cibatu itu cukup bagus ya, bahkan dia bertahan sampai 60 sapi itu bisa tanpa diasah lagi. Artinya setelah menyembelih satu sapi sampai 60 sapi masih sanggup dia. Baru setelah itu mungkin perlu diasah lagi. Tapi harganya lumayan, sekitar 600 sampai 1 juta ya. Pisau bisa pesan di online Pak, saya ada di rumah ya satu pisau Cibatu itu ya.
Ada lagi yang bagus itu seperti beberapa samurai, tapi samurai yang pendek itu juga bagus. Tapi yang namanya pisau jangan diobral. Maksud jangan diobral tuh dikasih unjuk, terus misalnya pas mau nyembelih tuh dipegang-pegang, ditaruh di tanah, jangan, karena itu senjata. Ibaratnya pisau itu adalah mahkota raja. Sebagai penyembelih dia harus menjaga itu. Pisau raja itu kan nggak ada yang boleh tahu, Pak. Ya, karena itu digunakan hanya untuk nyembelih. Jangan dipakai buat nyiksik bawang, buat motong timun, jangan. Spesial buat nyembelih setahun sekali dipakai, udah gitu. Nggak boleh dipakai lagi selain buat nyembelih, karena itu spesial. Nanti pisau nyiksik bawang, motong timun, motong rumput beda lagi gitu. Ini mah buat kumis, Pak. Ya. Jangan dipakai buat macam-macam, spesial. Setiap beres itu jangan dielap di badan sapi. Banyak penyembelih yang pisaunya nih begitu beres dipakai dielapnya di badan sapi atau kambing itu satu akan merusak kualitas ketajaman pisau, kedua akan mengotori pisau karena banyak kumannya itu kan. Badannya sapi kan banyak kuman, Pak. Sudah gitu nggak dicuci, dielap doang, nggak dicuci, dipakai nyembeli hewan berikutnya, kuman masuk ke situ. Jadi harus steril, makanya pakai air aja udah. Diairin, ditiriskan, udah agak tiris, masukin lagi dalam sarungnya. Tuh, harus hati-hati banget punya pisau itu ya. Alat sembelihnya itu harus spesial. Syarat hewan sembelihan: halal zat dan cara memperolehnya. Maksud halal zat ya tentu bukan babi, anjing, kucing tadi ya. Kalau kucing suci tapi haram dimakan. Ya, Bapak boleh aja miara kucing, tapi nggak boleh dimakan kucing. Ya. Kalau anjing, babi jelas haram dan najis. Nah itu jelas halal zatnya itu seperti sapi, kambing, ayam, kelinci, itu halal zatnya. Tapi juga ada halal cara memperolehnya. Kambing mah halal, Pak, tapi boleh nyolong dari rumah tetangga. Ayam halal, tapi boleh ngambil dari rumah Pak Usman. Pak Usman bukan ayam kalau Bapak. Nggak boleh, gitu ya. Kecuali kalau Pak Usman nyerahin ayam, Pak Ustadz ini buat Ustadz, nah beda lagi Pak itu Pak gitu. Kalau Pak Usman ngasih ke saya, Pak Ustadz ini mangga, nah gitu beda lagi ya teman. Tapi ada ayamnya Pak Usman lari-lari depan rumah, ditewak ku saya, pencit, haram Pak itu, gitu. Ya, masih dalam keadaan hidup, bernyawa saat disembelih, bukan bangkai. Jadi tadi seperti saya ceritakan, kalau dia terjatuh, dia terluka, tapi masih ngos-ngosan, buru-buru sembelih. Ya. Termasuk juga itu kan kadang suka kita temukan hewan yang begitu mau disembelih lari, atau sudah disembelih setengah karena kurang bagus tekniknya, bangkit lehernya udah kegorot, lari-lari buru-buru. Itu masih halal walaupun jadinya makruh nantinya. Kecuali kalau dia mati saat itu berarti jadi bangkai. Asal masih napas, cuman jatuhnya jadi makruh dan dagingnya itu jadi kurang berkualitas. Khusus kurban Idul Adha tidak boleh sapi kambingnya itu terdapat cacat sedikit pun, nggak boleh. Di dalam kitab fikih itu seperti Fathul Qorib disebutkan tidak boleh dia dalam keadaan picak matanya, tidak boleh pincang, tidak boleh dia itu dalam kondisi sakit yang jelas seperti antrak, PMK, sapi gila, nggak boleh. Terus nggak boleh kurus, harus gemuk. Bapak-bapak langsung ngeliatin saya pasti ya. Jadi harus gemuk Pak ya. Jangan sampai dia hewannya yang ya Allah tulang doang. Pak, saya pernah lihat ada sapi baru datang tempat penyembelihan, turun dari bak, dari kolbak, dari kol buntung, diturunkan, ya Allah tulang doang Pak, kasihan ya. Ininya aja panjang, gelambirnya, jawernya itu panjang, tapi tulang doang, buat apa? Ya, harus sempurna, tidak cacat. Kemudian perkara wajib dalam penyembelihan hewan. Hal-hal wajib dalam menyembelih. 1. Berniat saat penyembelihan untuk kurban Idul Adha atau akikah atau sembelihan biasa. Jadi si jagal atau bapak nih nyembelih sendiri misalnya ya, menyembelih dengan tangan sendiri tidak mewakilkan ke jagal. Itu pastikan niat, jangan main tarik aja pisau.
Jangan main dorong aja sembelih. Pas menyembelihnya pakai niat. Saya niat ini kurban Idul Adha atas nama siapa? Sebutin. Saya niat ini akikah atas nama siapa? Atau sembelihan biasa, saya niat menyembelih hewan ini karena Allah untuk sedekah. Boleh. Tapi niat, jangan tak tahu datang tarik leher kambing, seret langsung. Nggak pakai niat, nggak bisa, Pak. Nggak sah. Makanya agak lama akad dulu gitu ya. Baru setelah akad langsung sembelih. Jangan pisau itu jangan ditempatkan di leher hewan itu lama-lama juga, nggak boleh, karena kesian. Pastikan pisau itu ditempatkan di leher hewan, udah tinggal tarik. Makanya baca-bacaan tuh sebelum itu, baca-baca dulu niat apa segala macam, baru pas sudah siap tinggal tempelkan Bismillahi Allahu Akbar. Penyembelihan dilakukan pada pangkal leher bagian bawah, pangkal leher bagian bawahnya. Posisi meletakkan mata pisau di mana? Untuk unta pada bagian pangkal leher bawah. Kalau unta, Pak, kita sayangnya nggak pernah ada yang kurban unta ya. Kalau di Nurul Falah ada yang kurban unta, viral pasti, Pak. Viralnya gimana? Itu menang nyolong di mana gitu. Mungkin di Taman Safari juga nih, ya. Jadi kalau unta kan begini, Pak. Dia lehernya tinggi. Itu bukan di atas sini nyembelihnya, tapi di bawah sini. Set, gitu. Di bawah sini. Ya. Kalau sapi dan kambing ditidurkan. Nah, sapi atau kerbau posisi mata pisau di mana? 5 jari dari rahang. Jadi sapi 5 jari dari rahang dia. Kalau agak gede 5, kalau limosin 5. Kalau itu 4. Kalau yang kecil sapi Madura misalnya 4. Ya. Untuk kambing atau domba 3 jari dari rahang. Kalau kambing cukup 3 jari. Jadi jangan pas di rahang. Ada yang menyembelih pas di rahang nggak keluar darahnya, ya karena di rahang. Bawah lagi sedikit 3 jari, paskan. Ya. Harus terpotong 3 urat, yaitu tenggorokan sebagai jalur makan mari dan jalur pernapasan, lalu urat nadi kanan, urat nadi kiri. Jadi tenggorokan itu sebagai jalur utama. Nah, kenapa ada yang masih hidup? Sapi begitu habis disembelih, karena tenggorokan doang yang disembelih. Kanan dan kirinya urat nadi itu vena itu nggak terpotong, atau terpotong cuma 1, yang kanan doang, yang kiri enggak, masih ada nyawanya, Pak. Makanya harus tekniknya itu harus tariknya itu bener, ya. Dari bawah ngambilnya kalau teknik tarik, kalau teknik dorong dari bawah belah sini, ya. Itu harus tepat. Kanan kiri harus kena. Tentu menyebut Allah, nama Allah dan tidak menyertakan selainnya, ya. Bismillah, Allahu Akbar. Perkara sunnah dan makruh dalam penyembelihan hewan. Hal-hal sunnah dalam penyembelihan. 1. Baca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau bisa baca sholawat Ibrahimiyah, karena kan syariat penyembelihan diawali dengan Nabi Ibrahim. Tapi baca sholawat Ibrahimiyahnya jangan sambil pisaunya nempel, itu lama, Pak. Ya, di luar sebelum nempel pisau. Sholawat Ibrahimiyah. Lalu menghadap kiblat. Meletakkan rusuk kiri hewan sembelihan di bagian bawah dan meletakkan kaki penyembelih di atasnya. Memperlakukan hewan dengan lemah lembut, tidak kasar dalam merobohkannya. Menajamkan alat penyembelihan sehingga hewan cepat disembelih dalam satu gesekan, baik gaya tarik maupun gaya dorong. Dianjurkan tidak mengasah pisau di hadapan hewan. Ini mah hewan sudah ditidurin, dia masih ngasah di depan mata hewan itu. Sing, sing, sing. Gak boleh, Pak. Oh, kalau gitu ngebalik badan aja, Ustadz. Jangan, tetap suaranya kedengeran kan. Sing, sing, sing. Agak jauh. Jadi kita menyembelih misalnya di sini posisinya kita ngasahnya itu terus di dekat rumah situ, Pak, belakang sono, Balitro ujung situ ya. Ngasah. Ya, supaya jangan sampai kedengeran. Karena stres, Pak. Tidak boleh menyembelih hewan lantas ditonton hewan lain. Ini hewan-hewan lagi pada diikat di tengah-tengah disembelih. Hewan lain nontonin aja, nggak boleh, Pak. Tidak boleh melewatkan hewan yang akan disembelih di tempat penyembelihannya. Jadi pas mau disembelih, dia dilewatin dulu, itu tempat penyembelihan kamu ya. Nggak boleh.
menyembelih dengan tangan sendiri kalau bisa, atau mewakilkan dan menyaksikan. Kalau bapak nggak bisa pakai tangan sendiri, takut salah, takut nggak bisa, mewakilkan ke jagal. Nggak bisa juga mewakilkan ke jagal, ya udah bapak paling tidak menyaksikan, ya. Artinya bapak menyaksikan, menitip ke panitia boleh. Ya. Jadi betul-betul pak ya, hewan itu diperlakukan dengan lemah lembut. Mungkin ini nggak ada, saya nggak bawa bonekanya ya. Ini aja pak, ini pak. Ini ceritanya kambing pak ya. Nah ini kan ceritanya kambing ya. Jadi dia itu cara ngangkat kakinya pak, jangan langsung bapak pakai 2 orang, nggak usah, 1 orang juga cukup. Ya, bapak angkat saja kaki sebelah sini, gini doang pak. Dia nggak bisa bergerak. Ya, atau ya dia diambil sebelah sininya. Dia nggak bisa bergerak, ya bisa begini. Dia nggak bisa bergerak. Rusuk sebelah kiri yang dibalikan ke arah kiblat sana. Simpan. Setelah itu tutup matanya pak. Pakai apa tutup matanya? Kuping dia. Tutup, lus-lus, seorang diri aja cukup. Lus-lus, yang sabar ya, yang sabar, yang tenang. Yang namanya juga rumah tangga ya. Udah dia tenang, udah. Tinggal balikin kepala sedikit, terus matanya masih ditutup pakai itu, pakai telinganya. Ambil pisau, tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Gaya tarik begini. Kalau gaya dorong begini. Jadinya kaki kita nempel sini pak, lutut kita nempel di leher dia. Gaya dorong, gaya tarik. Nggak usah dimakan, kadang kambingnya kecil, yang megangin sampai 7 orang. Kasihan pak. Ya, itu penting ya, agar kita tadi nggak usah berubah-berubah, itu stres pak. Jadi dibikin tenang dulu supaya dianya juga tidak mengganggu dari segi dagingnya, kualitas dagingnya. Ya. Ya, itu tata cara kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi penting nih, meskipun dalam prakteknya orang malas melakukan begitu. Apalagi pakai tali ditarik dulu. Kalau sapi, kalau kambing mah gampang sendiri bisa. Kalau sapi kan nggak bisa, pakai tali dulu, tarik kanan, tarik kiri, dia turun sendiri nanti pantatnya. Turun pantatnya udah dia langsung mendekam. Ketika sudah mendekam, udah tinggal ditidurin. Tapi ya itulah, banyak yang nggak mau belajar yang kayak begituan pak. Padahal kalau dengan cara kasar, tarik, kubluk, seret, kasihan. Udah gitu, itunya aspal lagi. Aduh, ya Allah. Kalau di semen yang di RPH kan semen ya, masih mending lah. Tapi ini aspal sampai persis ke dekat lubang, stres pak. Makanya tidak sedikit kambing sapi yang dagingnya tadi bau, atau di bagian tubuhnya tiba-tiba ada luka di dalamnya itu, ya. Karena nggak bagus memperlakukannya. Hal-hal makruh dalam penyembelihan. 1, memotong leher binatang sampai putus. Biasanya menyembelih apa nih? Ayam. Kalau kambing sama sapi, insya Allah nggak akan putus karena tulang leher dia kuat. Terutama sapi mungkin ya kuat. Kambing juga kuat. Setajam apapun pisau masih belum bisa. Tapi kalau ayam, nyembelihnya jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim, pakai tenaga dalam pak, itu putus leher ayam. Ya. Biasa aja. Kalau pisaunya tajam, Bismillahirrahmanirrahim, tarik sekali cukup. Dari bawah ngambilnya begitu. Jadi jangan lurus doang, tapi dari bawah Bismillahirrahmanirrahim, gaya tarik, muter dikit karena urat ayam itu agak banyak. Ya, harus kena semua. Makruh kalau putus pak, meskipun sah tapi makruh. Terus makruh juga menggunakan alat tumpul. Saya pernah lihat ada jagal yang pakai pisaunya panjang bagus, pisau nggak tahu pisau Kalimantan atau apa tuh. Tapi begitu dilihat karatan pak, itu sapi sampai digodot-godot.
Berapa godotnya bukan sekali dua kali. Kalau sekali dua kali meyakinkan masih ditolerir. Sampai 3 itu masih ditolerir. Dalam dunia penyembelihan itu masih diperbolehkan. Walaupun bagusnya sekali gesek. Untuk meyakinkan aja gitu ya. Tapi kalau sampai ini mau digodot. Nah, itu nggak tepat ya. Menyiksa binatang sebelum disembelih, dipecut, didorong-dorong tadi, ditarik-tarik, jangan. Tidak terpotong sempurna, misalnya hanya kerongkongan saja, makruh. Atau bahkan menguliti binatang sebelum dipastikan benar-benar mati. Kambing begitu sudah disembelih itu masih ada nyawanya. Gedebuk, biarin aja dulu, biarin dulu. Gedebuk. Ini masih gedebuk, langsung digantung, langsung dikuliti, seret. Jangan. Biarkan dia mati total dulu. Hukum penyembelihan binatang dengan cara stunning. Stunning atau pemingsanan adalah satu cara melemahkan hewan melalui pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar pada waktu disembelih tidak banyak bergerak. Metode stunning ini di rumah potong hewan sudah lazim digunakan. Tembak ya, dengan dipingsankan dengan cara kepalanya didor, bukannya ditembak dengan pistol, tapi ada alat khusus yang membuat dia langsung pingsan. Pada awal munculnya, metode stunning ini menimbulkan pro kontra. Ada yang bilang metode stunning mengurangi rasa sakit pada hewan, sebagiannya berpendapat stunning justru mengurangi rasa sakit. Ada lagi yang lain justru menambah rasa sakit. Ya. Meski begitu, pendapat umum mengatakan stunning merupakan bentuk animal welfare, kesejahteraan hewan, membuat hewan sembelihan tenang. Itu sangat disarankan diperlakukan dengan lemah lembut. Dan bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang stunning ini nomor 12 tahun 2009, standar sertifikasi penyembelihan halal. Jadi diperbolehkan dengan stunning ya. Kan suka ada di media sosial ditembak, wah langsung viral. Ini gimana ini penyembelihan hewan seperti ini? Haram. Tak dulu, baca dulu dong. Ya, ini perlu literasi itu begitu ya, dengan baik. Para penyembelih hewan sebaiknya memiliki sertifikat sebagai juru sembelih halal, disingkatnya juleha. Iya, juleha itu singkatannya Pak, juru sembelih halal, dari lembaga resmi yang menyelenggarakan pelatihan. Saya pernah ikut yang di ini, apa itu namanya, balai peternakan yang di Pajajaran. Tapi waktu itu sertifikatnya belum keluar sampai sekarang ya. Di Balitnak sekarang itu ya. Dulu apa namanya? Dulu Balitnak, nggak tahu sekarang namanya apa. Yang di itu Pajajaran ya, dekat SMK Negeri 3 di situ. Itu pernah ikut Pak, tapi sertifikatnya belum keluar ya sampai sekarang. Kemudian jika penyembelihan menggunakan alat mekanik, maka harus dipastikan petugas yang mengoperasikan seorang muslim menyebut Allah saat proses mengaktifkan alatnya. Karena alat mekanik itu ada yang semi mekanik, cuman pakai alat doang, dikurung, dibalikinnya gampang, nggak pakai gubrak gabruk, disembelih tetap pakai tangan. Ada yang dipakai alat, dibalikinnya, kemudian disembelihnya pakai mesin. Nah, saat mau pencet tombolnya harus orang muslim yang mencetnya dan membaca Bismillah, ya Allahu Akbar, set gitu. Ya, itu lebih menyayangi binatang. Artinya cepat prosesnya, tidak menyakiti seorang diri juga bisa. Galeri. Nah, ini urat-urat sembelihan sapi ya. Jadi ada tiga ada kerongkongan, urat nadi kanan, urat nadi kiri, harus kena semua. Maka tadi Pak ya, kalau Bapak pakai gaya tarik, megang gaya tarik tuh begini pisaunya itu ya. Jadi harus dari bawah, Bismillahirrahmanirrahim, Akbar. Begini muter Pak. Kalau gaya dorong dari bawah ujungnya, Bismillahirrahmanirrahim, dari sebelah sini, Bismillahirrahmanirrahim, Akbar. Kadang ada yang cuma lurus doang, set, ada bagian satu masih belum kena, itu nggak dapat dan makruh. Kalau nggak buru-buru disembelih, makruh. Kalau lama disembelih sampai dengan dia mati sendiri, haram, jadi bangke. Nah, stunning itu Pak, kepalanya ditembak persis di ubun-ubun dia, tuh langsung jatuh, masih ada nyawanya, sembelih. Nah, dengan mekanik atau semi mekanik ini pakai alatnya ya, pakai alat khusus,
Nanti kalau dia semi mekanik, alat ini cuma ngebantu ngebalikin sapi ke arah kiblat, lalu disembelihnya oleh orang yang jagalnya, tetap oleh tangan. Kalau mekaniknya murni itu nanti ada alat pisaunya, pakai tombol pencet. Kesimpulan, ya, hukum penyembelihan hewan halal sebelum dikonsumsi adalah wajib. Dalilnya Al-Maidah ayat 3 ya, Al-Hajj 34. Tata cara penyembelihan hewan harus mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana yang memudahkan dalam proses penyembelihan. Syarat penyembelihan hewan secara syar'i harus terpenuhi dari segi penyembelih hewan dan alat sembelihan. Perkara wajib dalam sembelih hewan adalah niat dan terputusnya 3 urat, 2 urat nadi dan tenggorokan. Perkara sunnah dalam penyembelihan yaitu memperlakukan hewan dengan lemah lembut, menajamkan alat sembelih, menghadap kiblat, tidak memperlihatkan alat serta proses penyembelihan di hadapan hewan. Perkara makruh yaitu memotong leher hewan sampai putus, alat sembelih tumpul, dan hal lain yang sifatnya menyiksa hewan. Hukum penyembelihan dengan cara stunning diperbolehkan, yaitu dipingsankan untuk membuatnya lebih tenang. Biasanya ini di RPH. Biasanya beberapa RPH, tidak semua RPH juga pakai begitu, ada yang manual juga. Ya. Saran, rekomendasi hendaknya setiap muslim dapat memahami ilmu penyembelihan hewan. Para pekurban sebaiknya menyembelih dengan tangan sendiri kalau bisa Pak, supaya tetap nitip ke panitia kalau dilakukan di tempat ya. Terus begitu panitia sudah masuk sapi kedua, punya bapak nih, sapi kedua, Bapak Fulan, mana Bapak Fulan? Bapak mau menyembelih sendiri atau hanya menyaksikan? Saya menyembelih sendiri, saya bisa. Silakan, kasih Pak. Gitu ya. Tapi kalau enggak, saya takut salah, ya udah sama Pak Ustadz aja. Nah, bisa. Ya. Pastikan dalam proses penyembelihan dilakukan dengan tepat sesuai aturan syariat agar kehalalan hewan dapat dipastikan. Para penyembelih hewan sebaiknya mengikuti program sertifikasi juru sembelih halal, Juleha itu ya, untuk meningkatkan kualitas dalam proses penyembelihan, memahami dengan baik tata cara penyembelihan mulai dari persiapan, merobohkan hewan sampai seluruhnya sampai dengan finishing. Prinsip ihsan atau berbuat baik terhadap hewan menjadi patokan utama. Tadi Nabi sudah bilang, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Itu jadi patokannya. Berbuat baik sama hewan. Jangan berbuat baik cuman pas menyembelihnya pakai pisau tajam saja. Tapi dari mulai merobohkannya, membuat relax dulu, tenangkan dulu, nggak dengan deg-degan. Udah dia tenang baru lakukan gitu. Baik teknik manual maupun teknik mekanik, keduanya dapat dilakukan dengan memenuhi standar penyembelihan yang ditetapkan syariat. Panitia kurban sebagai wakil pekurban harus memastikan keabsahan. Jangan sampai panitia kurban cuman pengen jadi panitianya doang, ya, pengen supaya dapat jatah daging doang, tapi tidak pernah memperhatikan keabsahan dari daging kurban tersebut. Syukran katsiran, terima kasih, hatur nuhun. Nanti berikutnya ada tentang bahasan-bahasan lain, makanan minuman halal, wawasan fikih siasa dan sebagainya. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Silahkan, mungkin ada yang mau dikemukakan sebelum ditutup doa. Enggak? Jika tidak ada, cukup ya berarti ya. Enggak, Pak Haji Wahyudi. Ya. Bagaimana kalau potong sapi kita pakai laser juga? Iya. Dalam hal ini Pak, itu penyembelihan hewan itu tidak ada aturan dengan menggunakan laser atau belum dengan menggunakan laser, belum ada dan tidak ada. Laser itu kan terbuat dari apa dia? Api. Nah, dalam proses penyembelihan itu sahnya adalah menggunakan alat yang tajam. Tajam itu harus terbuat dari besi. Nah, jadi Nabi bilangnya itu wal yuhidda syafratah, tadi hadisnya kan, tajamkan oleh kamu alat penyembelihannya. Nah, tajam di sini hadda yahudu itu adalah hadid. Hadid itu berarti besi. Jadi harus unsurnya adalah besi atau baja. Berarti dengan alat-alat seperti api dalam bentuk laser itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan, ya. Walaupun ujungnya tetap mati, Pak. Tapi tidak dibenarkan karena akan ada bagian yang terbakar, ada bagian yang akan terluka.
Jadi kalau dengan pisau itu langsung set disayat, putus dengan sempurna, dan si hewan itu akan merasakan rileks, tidak kepanasan. Kalau dengan laser, ada unsur panasnya sedikit, menggunakan panas cahaya, maka di situ akan mengganggu dari segi kualitas daging hewan tersebut. Jadi belum pernah ada dan memang tidak disyaratkan, jadi tidak digunakan. Tapi kalau dengan sunat beda. Kalau sunat itu kan, itu dia khitan itu sesuatu untuk memotong kuluk. Kalau dengan pisau, dulu kan zaman dulu bengkong Pak ya, itu dengan bengkong itu pisau kecil tajam, itu harus hati-hati. Tetap saja Pak sakit kalau pakai pisau. Nah maka diperbolehkan dengan alat-alat seperti laser, karena tidak ada syarat harus berupa benda seperti pisau. Seperti itu Pak ya. Jadi harus berupa pisau atau besi atau baja. Ada lagi? Cukup barangkali ya. Ini bukan berarti bapak-bapak. Oh ya Pak Haji mangga. Ustaz, kalau kita pergi ke negara yang non muslim, Ya. itu kan mencari petugas yang nyembelih yang muslim juga susah. Terus katakanlah kalau kita makan, gimana memastikan supaya kita bisa termasuk yang halal? Ya. Jadi begini Pak, dalam hal halal haram itu, halal itu 3 kriterianya. Satu, halal zatnya, dia tidak merupakan babi, anjing ya, atau hewan-hewan yang haram dimakan. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Tadi ayam halal, tapi boleh ngambil dari orang, haram. Yang ketiga, halal cara pengolahannya. Nah, kita tahu ini restoran yang menyembelihnya bukan muslim, yang melakukan penyembelihan non muslim. Maka gimana? Kalau kita tahu, hindari. Kalau kita nggak tahu dan kita memang merasa ini muslim, seperti kejadian yang di Solo Pak kemarin, rumah makan ayam Widura Widura. Itu orang-orang muslim yang sudah pernah makan, gimana statusnya nggak tahu, diampuni oleh Allah kalau tidak tahu ya. Tapi setelah tahu kejadian ini, nah udah jangan ke situ lagi, kecuali kalau nanti besok lusa sudah datang BPOM ya, atau BPJH, Badan Penjamin Produk Halal itu, yang ketuanya Babe Haikal itu Pak. Kalau dia sudah datang, dicek, dijadikan bisa halal, maka boleh gitu ya. Jadi kalau di luar negeri juga sekarang insya Allah Pak sudah terbuka juga. Ini restoran halal, itu yang kita yakin itu datangnya. Walaupun entah benar atau enggak halalnya, minimal sudah disebut halalnya dulu. Nah, apalagi ada tulisan nomor registrasi halalnya di sana. Nah, itu kita insya Allah kita yakini. Tapi kalau nih kita ragu-ragu, ini restoran bener gak ya? Nah, mendingan kita hindari. Dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukan kepada perkara yang kamu tidak meragukan ya. Jadi hindari baiknya ya. Nah itu yang paling bahaya tuh, yang nggak jelas kayak model di Solo itu. Gimana dong, kemarin saya nggak tahu. Ya udah nggak tahu, sekarang sudah tahu. Nah, sudah. Tapi kalau nantinya keluar sertifikasi halal, seperti punten Pak, Chinese food ya. Chinese food itu jangan sembarangan kita makan Chinese food. Karena ada beberapa jenis kecapnya yang pakai unsur khamr, ada babinya juga. Ya, gurih Pak rasanya itu. Ya, hati-hati. Begitu juga kue-kue, cake. Ibu-ibu bikin kue, ada rum namanya. Rum itu untuk membingkai dari kue tersebut. Hati-hati, itu rum itu ada beberapa rum yang dari unsur khamr, anggur merah. Jadi itu perlu kewaspadaan, kehati-hatian. Sekali lagi, kalau tidak tahu sudah terjadi, insya Allah dimaaf. Tapi kalau sudah tahu atau ragu, mendingan tinggalkan. Seperti itu Pak Haji. Satu lagi tadi. Mangga Pak Irfan. Untuk hewan yang bisa dijadikan kurban, tentunya kan bukan yang bertaring. Hewan berkhidmat tapi bukan bertaring. Yeah. Nah, bagaimana kalau misalnya yang halal ya,
misalnya bison, seperti yang Amerika kan ada sapi gede bison. Iya. Atau yang kedua misalnya banteng. Apakah itu boleh untuk dikurbankan? Ya kan sejenis sapi juga ya. Bagus pertanyaannya ya. Jadi gimana kalau hewan-hewan yang masih sepupuan dengan sapi? Ya. Kalau yang di Indonesia itu kan apa? Sapi sepupuannya dengan kerbau. Ya, kerbau. Sapi itu kau, kerbau bapaluh. Sapi itu kau, kerbau bapaluh. Nah, gimana dengan di luar negeri Amerika ada bison, ya, ada apa banteng, ya. Nah, menjadi bagaimana itu hukumnya? Dalam hal ini Pak, itu tidak bisa dikiaskan semudah itu. Meskipun dia itu masih saudara sepupu, masih keluarga kerabat dari sapi, tapi kriteria dagingnya itu berbeda. Jadi ternyata yang dilihat itu dari segi kriteria daging atau spesifikasi dagingnya. Sapi itu jelas dagingnya lembut. Kerbau masih relatif lembut walaupun lebih keras dia. Tapi dia cara penyembelihannya mudah dan jinak. Nah, sapi seperti bison dan banteng dia itu buas. Jadi dari segi situ aja udah jelas. Dan dagingnya keras. Nah, siapa yang bisa menjinakkan banteng di itu ya, di apa yang suka ditunggangi itu namanya matador Spanyol ya. Nah, jadi dalam hal ini karena buasnya dan daging keras itulah. Sekalipun ada yang jinak tetap nggak bisa karena dia asalnya adalah hewan buas yang namanya banteng dan bison. Ya, kalau kerbau juga ada yang galak. Kerbau itu mudah dijinakkan. Ya, jadi tidak seperti hewan bison dan banteng. Ya, jadi dalam hal ini bison dan banteng tidak bisa dikiaskan seperti halnya kerbau dikiaskan kepada sapi karena tadi kebuasannya dan kriteria daging. Seperti ada juga pertanyaan tentang kuda. Kuda kok nggak bisa? Nah, karena kuda itu dia itu dipakai untuk berlari dan dia itu dagingnya keras. Ya, jadi tidak bisa digunakan, tidak bisa dikiaskan sebagai hewan kurban. Seperti itu. Cukup? Bukan berarti bapak-bapak disuruh jadi tukang juru sembelih di sini ya. Ini gambaran aja, wawasan. Paling tidak ada gambaran ketika menyembelih hewan seperti apa bagaimana. Nah, dan nanti di hari raya Idul Adha, karena di Nurul Falah mah RPH, ya pastikan panitia nanti betul-betul bisa mewakili pekurban untuk memperhatikan proses itu dengan sebaik-baiknya. Kita tutup saja dengan doa ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.